Jadi nama di Islam itu nggak boleh sembarangan, harus dicari sampai dikasih waktu 7 hari. Jangan sampai seperti orang-orang tua kita dulu, nama hanya sekedar tanggal lahir. Karena untuk sekedar mengingat tanggal lahir, lahir tanggal 1 bulan Maret dikasih nama Jiret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Keluarga besar Majelis Kajian Thalibul Ilmi Masjid Al-Ijtihad rahimahumullah, mari kita memulai kajian pada hari ini, yakni Kitabul Al-Wajiz, dan memasuki bab sunnah yang fitrah. Sebelum menyampaikan sunnah yang fitrah, dalil-dalil dan keterangannya, kita merujuk terlebih dahulu pengertian fitrah. Nanti karena kita sering membaca tapi tidak tahu apa itu fitrah, dikhawatirkan kurang mantap nanti. Tapi begitu kita insya Allah baik. Ini nanti ada pengertian fitrah itu sendiri, ada pengertian sunnah yang fitrah. Yang pertama, pengertian fitrah. Fitrah definisinya yaitu sifat bawaan yang ada pada segala sesuatu pada saat diciptakannya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ulang, fitrah definisinya sifat bawaan yang ada pada segala sesuatu pada saat diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang biasa disebut adalah fitrah itu tabiat yang bersih, tidak dikotori oleh aib. Itulah namanya tabiat, atau yang namanya bahasa agamanya fitrah. Saya ulang, jadi fitrah merupakan tabiat yang bersih. Nanti akan kita sampaikan apa saja. Kemudian tidak dikotori oleh aib. Kalau sudah dikotori berarti sudah tidak fitrah lagi. Contoh, biar gampang jamaah. Ini air, siapa yang puasa tolong jangan, ini hari puasa kan, hari puasa tapi dibikin air, semoga saya tidak lupa minum airnya gitu, karena sudah jam segini masalahnya. Tapi ya jadi yang namanya fitrah itu tabiat bawaan di mana saat Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan makhluk tersebut, dan tabiat ini bersih, suci, tidak terkotori. Seperti air ini masih fitrah, masih suci, belum dikotori. Kecuali nanti kalau sudah dibikin oleh manusia berupa teh, kopi, susu dan seterusnya, itu berarti sudah bukan fitrah lagi. Karena apa? Karena sudah dikotori atau sudah tercampur oleh zat lain. Inilah yang namanya fitrah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 30.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, inilah fitrah itu. Dan semua orang kalau masih lahir, maka ia masih fitrah, masih suci jiwanya. Insya Allah, yakin. Silahkan dicek bayi itu kalau baru lahir, ketika mendengarkan lantunan-lantunan syiar-syiar Islam seperti qiraah atau tilawah Al-Quran, pasti dia nyaman. Ketika mendengar adzan dan seterusnya, itu pasti dia nyaman. Karena apa? Karena sejatinya dia adalah diciptakan sesuai dengan fitrah suci. Fitrah suci di sini apa? Yakni yang disebut dengan fitrah suci ini dinul Islam. Karena seluruhnya adalah Islam. Namun nanti setelah dewasa dikotori. Apakah orang tuanya menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi? Nah, itu namanya sudah tidak fitrah kembali. Kenapa? Karena sudah tercampur, sudah terkotori. Laksana air tadi sudah bukan air yang putih lagi, tapi sudah dicampur dengan yang lain-lain. Baik, itu sebelum kita membicarakan tentang dalil-dalil yang sangat panjang sekali. Baik, kemudian yang kedua, macam-macam fitrah. Ibnu Qayyim rahimahumullah menjelaskan, fitrah itu ada dua macam. Yang pertama, fitrah yang berkaitan dengan hati, seperti ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintainya, mengutamakannya lebih daripada yang lain. Nah, fitrah inilah yang pertama, inilah yang disebut dengan fitrah urusan rohani. Kan manusia kan ada dua, jasmani dan rohani. Inilah fitrah-fitrah rohani kita. Silahkan bisa dicek, bisa dilihat. Ya, silahkan Bu Dokter. Ini yang pertama, fitrah berupa rohani, urusan penciptaan Allah yang belum berubah tadi. Silahkan, sudah di-share Bu Dokter? Oh, belum masuk ya? Oh, sebentar. Jangan-jangan nggak ada kuotanya ini. Sebentar. Iya, baik. Mari kita perhatikan, inilah fitrah-fitrah yang berkaitan dengan penciptaan manusia tadi yang Allah sebutkan. Baik, yang pertama fitrah bakat. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 84. Jadi bakat ini fitrah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Iya. Jadi perhatikan, Allah tabaraka wa ta'ala itu menciptakan manusia itu sesuai dengan bakatnya. Lihat, ada orang yang Allah ciptakan dengan fisik yang cacat, tetapi ia dilebihkan dari sisi yang lainnya. Siapa yang baru naik daun? Putri. Putri siapa? Kok hafal? Ya. Yang kedua adalah fitrah keimanan. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, inilah fitrah keimanan. Jadi semua manusia pada saat itu. Yang ketiga, fitrah belajar. Yang keempat, nggak usah dibaca ya, nanti terlalu lama karena ini hanya pengenalan aja. Yang keempat, fitrah seksualitas, yaitu maka dalilnya Quran surat Ar-Rum ayat 21, maka maksudnya wajib menikah. Itu merupakan fitrah manusia. Fitrah berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Quran surat Al-Mu'min surat 40 ayat 67. Kemudian fitrah estetika dan bahasa. Maka lihat, orang itu belajar bahasa itu sangat mudah sekali. Ya. Karena apa? Memang sudah Allah berikan modalnya. Cuman ada kemalasan atau tidak. Surat Ar-Rum atau surat ke-30 ayat 22. Kemudian fitrah jasmani, di mana semua manusia punya jasmani fitrahnya. Nah, ini nanti khusus jasmani ini nanti poin kedua, ada perawatan khusus. Maka nanti poin ini. Tolong nanti fitrah jasmani ini yang merupakan bagian yang kita akan bahas. Yang berikutnya adalah fitrah individualitas dan ya sosialitas. Surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 6 sampai 3. Jadi manusia itu nggak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan orang lain. Inilah fitrah yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, kepada makhluk seluruhnya ada. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, macam kedua fitrah adalah fitrah amaliyah atau perbuatan. Kalau tadi adalah rohani, kalau sekarang jasmani. Perbuatan-perbuatan manusia yang berkaitan dengan itu. Seperti apa di sini? Bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara membersihkan badan, wabil khusus nanti pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ini fitrah yang kedua ini, sebentar saya share dulu dalil gambarnya biar ini nanti yang akan menjadi rujukan kita. Di dalam hadis ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan macam-macam fitrah adalah dalam rangka apa? Untuk dilakukan pembersihan ini, yaitu dengan cara ada dua hadis. Hadis pertama, fitrah, pengertian fitrah di sini adalah 5 ya. Yang pertama di hadis ini ada 5, sudah ada gambarnya. Kemudian yang kedua adalah ada 10.
Dua-duanya sudah kita share. Jadi ada fitrah yang 5 dan ada juga hadis berikutnya ke-10. Baik, mari kita lihat apa sih pengertian sunnah fitrah yang ini yang akan kita bahas. Yang dimaksud sunnah fitrah di sini adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan bagi hambanya. Nah, ini tadi kan tabiat-tabiat tadi sudah kita sebutkan kan di atas tadi. Yang namanya fitrah makna lainnya adalah tabiat. Jadi saya ulang, sunnah fitrah adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan pada para hambanya. Itu. Jadi kalau dilakukan nanti akan kembali seperti tabiat yang Allah inginkan kalau mau dikerjakan. Tapi kalau nggak dikerjakan seperti apa? Kalau nggak dikerjakan berarti tabiat itu atau yang fitrah itu tadi ya sudah ternodai. Kemudian apa faedah mengerjakan sunnah yang fitrah ini? Berdasarkan kitab Sahih Fikih Sunnah Jilid 1 halaman 98, berdasarkan penelitian dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka perkara ini sangat mendatangkan maslahat bagi agama, bagi kehidupan seseorang, guna untuk memperindah, membersihkan dan menyempurnakan dari ciptaan Allah. Sudah baik dibersihkan, dirawat, disempurnakan. Karena kalau anak kecil, siapa yang nggak melihat lucu anak kecil? Semua anak kecil pasti kelihatan menyenangkan, pokoknya apa ya bahasanya ya, pokoknya lucu lah gitu loh ya. Tapi apakah nanti lucu terus sampai gede? Ya enggak. Kenapa itu lucu, itu menggairahkan? Karena masih murni, masih tabiat. Maka itu perlu adanya perawatan agar tetap murni terus gitu loh. Anaknya awalnya bagus, bersih, tapi kalau nggak dirawat maka akan berubah. Makanya disinilah fungsi atau faedah mengerjakan sunnah yang fitrah itu. Saya ambil satu hal di antaranya dalam kitab Taisirul Alam halaman 43, yakni Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sunnah fitrah ini akan mendatangkan faedah diniyah, maksudnya agama, dan duniawiyah dan dunia. Kenapa? Karena ketika ia melakukannya, memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisih simbol orang-orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Jadi kalau gitu mengerjakan sunnah yang fitrah ini sangat penting, sangat perlu. Itu. Baik, kalau sudah mengetahui ini, kita akan melanjutkan pembahasan kini. Jadi yang perlu dikerjakan, yang perlu dilakukan, yang perlu diperbuat agar tetap tabiat tadi tetap murni, menjaga keseimbangan yang Allah berikan jasmani dan rohani tetap dalam keadaan fitrah, maka mari kita lihat. Untuk kebiasaan ini, kalau di kita biasa menyebutnya istilah tradisi, ada hadis pertama ada 5.
yang telah saya tidak membacakan hadisnya karena sudah dibacakan akhir tadi. Pertama adalah di mana tadi sudah digambar aja, langsung dilihat digambar lebih mudah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu langsung kita gabung karena ini nanti penjelasannya khusus, masing-masing tidak dibedakan, sama semuanya. Kemudian hadis yang kedua, 10 sunnah fitrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama memotong kuku, digambar di WA ya. Ini sudah dibikinkan yang lebih enak. Kemudian berikutnya ini ada 3-2, berarti yang 1-2 ya. Yang 1-2 memotong kuku, ketiga siwak, keempat memanjangkan jenggot, kelima mencabut bulu ketiak, keenam mencukur bulu kemaluan, ketujuh adalah istinja, kedelapan khitan, kesembilan membersihkan celah-celah jari, dan yang ke-10 maaf, E-nya diganti R. Tapi bisa nggak dicoret? Enggak ya, ya udah gitu aja. Tapi bacaan jangan kumue ya. Kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, yang namanya biasa adalah istinsyak. Iya. Dari 10 ini dalil ini, mari kita sama-sama perhatikan. Ada amalan-amalan yang penulis di sini akan dijelaskan secara mendetail. Di sini penulis menyampaikan 4 dari 10 itu. Maka yang 6 akan kita ringkas pembahasannya. Mencukur bulu kemaluan atau yang biasa disebut dengan istihdad. Mencukur bulu kemaluan ini, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, sejatinya kapan saja waktunya, akan tetapi Islam memberikan batasan sebisa mungkin jangan lebih dari 40 hari. Ya, jika bisa jangan lebih dari 40 hari. Silahkan bisa di-share. Cukurlah bulu kemaluan, jangan biarkan lebih dari 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Jelas. Jadi sangat jelas sekali. Dari hal ini membuat kita, sekali lagi ini hadisnya Rasulullah ringkas banget tapi sudah menyeluruh. Itu. Baik, selebihnya akan diuraikan dan ini nanti agak sedikit panjang. Pertama adalah khitan. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan atau perempuan karena merupakan syiar Islam, meskipun nanti akan ada pendapat, nanti akan saya saksikan pendapat-pendapatnya. Hal ini disampaikan Rasulullah, alqi anka sya'ral kufri wahtatin, campakkanlah darimu syiar kekufuran dan berkhitanlah. Makanya saudara-saudara kita yang kembali kepada fitrah, ke muslim, ya kan,
bagi yang belum dikhitan walaupun umurnya sudah berapa? Ya sesuai dengan dia masuknya. Itu baru dikhitan. Karena ini membuat atau memberikan syiar Islam, menghilangkan kekufuran itu. Kemudian siapa contoh khitan? Contoh khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimu Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim sang kekasih dari Allah yang Maha Pengasih. Setelah itu baru dikhitan atasnya apa itu? Thamanuna sanah. Berapa itu? 80 tahun. Jangan membayangkan 80 tahun baru dikhitan. Jangan, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Kemudian berikutnya adalah kewajiban kita mengikuti millata Ibrahim Hanifa, yakni apa? Ikutilah agama Ibrahim yang Hanif. Yang dimaksud di sini wallahu a'lam adalah khitan. Itu. Kemudian berikutnya, kapan khitan itu dilaksanakan? Lebih utamanya, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhitankan kedua cucunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, wa khatahuma li sab'atin ayyam, di hari ke-7. Jadi khitan itu sudah boleh dilakukan di hari ke-7. Dan di hari ke-7 apa saja? Di hari ke-7 itu ada 7 hal yang termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak kecil. Jadi di hari ke-7 itu ada ya sunnah-sunnah yang seyogyanya orang tua harus tahu. Ustadz, sekarang kan kita sudah nggak melahirkan, kok baru tahu materinya? Loh, materinya baru hari ini masalahnya gitu loh. Apa saja 7 itu? Ya, pertama di tahnik. Jadi hari 1 sampai 7 itu di tahnik itu bapaknya, atau kalau bapaknya lagi keluar kota atau lagi nggak ada di tempat, bisa orang-orang yang dekat nasabnya, mungkin pamannya, mungkin sebagainya, atau kakeknya jika ada, dikunyah kurma, kemudian dioleskan ke bibir si baby. Itu namanya tahnik. Itu, dan ini jarang kita amalkan. Mudah-mudahan nanti. Iya. Ini bagus sekali, ini sunnah Nabi. Kemudian berikutnya, ini sunnah Nabi yang hari ke-7 kelahiran ini, karena ini bagian dari sunnah, justru ini yang harus dikerjakan. Jangan ngerjain yang lain-lain, ini hak anak. Ya. Kemudian yang kedua adalah wayusamma, memberi nama. Jadi nama di Islam itu nggak boleh sembarangan. Harus dicari sampai dikasih waktu 7 hari. Jangan sampai seperti orang-orang tua kita dulu, nama hanya sekedar tanggal lahir. Karena untuk sekedar mengingat tanggal lahir tanggal 1 bulan Maret, dikasih nama Jiret. Loh iya, kan kasihan anaknya nanti. Itu hak anak loh. Fitrah dari anak, tolong jangan itu fitrah anak. Dikasihlah nama yang senang, yang baik, yang bermanfaat. Masa ngasih nama Jiret? Nanti kalau ditanya namamu siapa?